Ketemu lagi dengan Siva Official. Siva akan mengupdate seputar sinopsis terpaksa menikahi tuan muda, F167, Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Tapi untuk itu jangan lupa like dan subscribe atau share. Radit berusaha mendekati Kinanti yang bermasalah dengan Abimana. Dari balik pintu, Abimana cemburu melihatnya. Apakah hubungan Abi dan Kinan akan membaik? Marisa pergi ke rumah sakit mau susul Herman, Karina tiba-tiba datang. Karina kesempatan masuk ke rumah buat ambil perhiasannya untuk modal menyembuhkan diri. Tapi baru aja jalan sebentar, taksi yang ditumpangi Marisa mogok. Marisa bete, akhirnya pulang lagi dan telepon Herman kalau dia enggak jadi nyusul ke rumah sakit. Karina yang masih ambil perhiasan di kamar, dengar Marisa kembali. Dia pun langsung panik dan sembunyi. Saat Marisa lagi masuk ke kamar mandi, Karina sengaja kucurin minyak baby oil ke lantai biar Marisa jatuh saat melangkah keluar dari kamar mandi. Abi berpikir bahwa Amanda harus dikasih pelajaran dan laporkan Amanda ke polisi. Abi telepon Amanda cuma buat bilang kalau dia akan balas perbuatan Amanda yang sudah menghancurkan keluarganya. Abi akan buat Amanda merasakan sakit dan hancur melebihi kesakitan yang Kinan rasakan. Abi tutup telepon dan pergi. David pun enggak berani ngomong apa-apa lagi karena Abi begitu marah. Amanda teriak sambil menangis di telepon yang sudah mati. Kalau dia bukan pelakunya. Rendra jadi sedih dan geram melihat wanitanya diperlakukan seperti itu. Rendra bertekad mau kasih pelajaran ke Abi. Radit kembali berusaha ambil hati Kinan dengan pura-pura perhatian dan mau suapin Kinan makan. Tapi, Kinan tetap nolak. Tepat di saat itu Abi datang. Dari celah pintu yang enggak tertutup rapat, Abi melihat apa yang Radit lakukan ke Kinan. Abi seperti tersadar. Dia merasa bodoh banget biarin Kinan ditenangin sama laki-laki lain meskipun itu kakaknya sendiri. Abi kembali pulang, tak disangka dia bereskan semua barang-barang Radit. Mulai hari itu dia putuskan Radit nggak boleh tinggal di rumah lagi. Alasannya karena kondisi Radit sudah membaik, jadi Abi sudah siapkan rumah sendiri untuk Radit. Agar Radit lebih leluasa menata hidupnya kembali. Marta dan Rima kaget dan berusaha cegah, tapi keputusan Abi sudah final. Radit yang baru tiba di rumah jadi kesal karena merasa terusir, tapi dia tetap hadapi dengan sok tenang. Dalam hati dia bertekad akan semakin cari cara buat hancurin Abimana. David minta Kinan kasih kesempatan Abi buat jelasin karena dia percaya Abi itu sayang banget sama Kinan. Akhirnya Kinan izinin. Abi pun masuk dan coba minta maaf. Abi akhirnya cerita soal ditemukannya HP Amanda di lokasi acara. Kinan dengerin tapi belum mau maafin Abi. Abi bilang dia juga udah suruh Radit pindah dari rumah. Lalu, Abi bilang mau temanin Kinan malam ini, karena besok Kinan sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kinan diam saja. Natasha mikirin Reno. Dia enggak terima bayangin Reno mesra-mesraan sama Ana. Natasha pun iseng telepon Reno, tapi ternyata yang angkat Ana. Natasha langsung matiin. Ana heran karena yang menelepon namanya Andre. Dengan polos Ana cerita ke Reno. Reno panik karena hampir saja ketahuan soal Natasha. Herman pergi ke kantor. Karina kembali muncul dan mau masuk rumah lagi buat ngerjain Marisa. Tapi, Karina kaget karena pintu enggak bisa dibuka karena Herman sudah mengganti semua kunci pintu. Karina coba utuk-utuk tapi malah disangka maling sama warga yang lihat. Karina pun lari pontang-panting. Abi bantu Kinan yang siap-siap mau pulang. Tapi, Kinan minta anterin ke rumah Amanda dulu. Abi nggak bisa larang. Dia pun suruh David antar barang-barang Kinan ke rumah. Sementara dia antar Kinan ke rumah Amanda. Setibanya di sana, Kinan langsung tampar Amanda. Dia kecewa dan marah banget karena dengar Amanda pelakunya.
Amanda pun syok dan berusaha jelasin kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi Kinan nggak percaya karena buktinya HP Amanda ada di sana. Abi pun ajak Kinan pulang dan biarkan Amanda diurus sama polisi saja. Amanda sakit hati banget karena ternyata sekuat apapun usaha dia buat jadi orang benar, tetap saja nggak ada yang percaya. Kebetulan saat itu, Rendra ada di sana buat mengajak ke kantor barengan. Rendra jadi makin geram sama Kinan dan Abi dan makin bertekad buat balas perlakuan mereka ke Amanda. David pun penasaran dan coba cek lokasi Amanda kecopetan dan ternyata memang benar Amanda kecopetan HP-nya, bahkan ada warga yang melihat. David jadi merasa bersalah banget. David segera laporkan itu ke Abi. Abi terhenyak dan suruh David cari tahu lebih banyak sampai mereka dapatkan nama pelaku yang sebenarnya, karena Abi nggak akan segan-segan buat balas perbuatan dia. Ternyata diam-diam Anita menghukum. Anita pun panik dan ketakutan. Abi telat pulang kantor karena banyak kerjaan yang harus dibereskan sehingga larut dia baru pulang. Tapi di tengah jalan tiba-tiba seseorang datang dan sekap Abi hingga pingsan. Terima kasih telah menonton channel ini.